Mhm. Kasih ya Mbak Lila ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu dan saya ucapkan yang hormat kepada Bapak Ibu Dekanat Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya dan Bapak Ibu dosen Fakultas Perikanan Brawijaya serta mahasiswa Fakultas Perikanan Brawijaya dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Sarina Wayuningsi dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknologi produksi gelatin dan kolagen dari produk hasil ternak. Mungkin di sini Bapak Ibu semuanya mungkin sudah banyak yang mengenal atau sudah banyak dengar mengenai keratin dan kolagen. Mungkin saya juga tidak perlu banyak berbicara terlalu lebar di sini. Next, Mbak Lila. Ini untuk kolagen sendiri itu merupakan protein protein yang ada di dalam tubuh ya, karena sepertiga dari kolagen sendiri itu adalah sepertiga dari protein tubuh itu adalah kolagen dan banyak ditemukan di kulit, tulang-tulang jangan, tulang-tulang, kemudian ada di urat dan beberapa juga ada di daging. Kemudian next, Mbak. Dan ini adalah gambaran dari apa? Dari lapisan kulit dan kolagen itu berada di bagian dermis ya, di sini di tengah ini itu ada kolagen yang dia itu banyak mengandung asam amino seperti glisin, prolin, hidroksiprolin dan arginin. Next, Mbak. Kemudian protein kulit itu sebagian besar terdiri 29% kolagen dan dari 29% kolagen itu terdiri dari 0,3% elastin, 2% keratin, 1% globulin dan albumin dan sedikitnya itu sekitar 0,7% dari musin dan mukoid. Next, Mbak. Kemudian ini adalah ada gambar berupa biosintesis kolagen yang dimulai dari DNA itu diterjemahkan, kemudian ditranskripsi, kemudian ditrimerisasi domain, kemudian ada pembentukan prokolagen, kemudian baru pembentukan kolagen menjadi fibril kolagen. Next, Mbak. Dan ini adalah beberapa sumber kolagen yang ada di di perikanan ataupun ada di peternakan itu bisa dari sapi, babi, kemudian dari ayam, bisa dari ikan-ikanan dan saat ini itu beberapa riset itu memang sedang banyak menggunakan kolagen atau gelatin itu dari ikan. Dan dari ikan itu sendiri bisa diambil dari kulitnya, sisiknya, kemudian dari ekornya, dari tulang juga bisa. Next. Dan ini merupakan apa animal byproduct dari Indonesia yang ini saya kerjakan dari mulai tahun 2015 sampai 2025 ini itu saya menggunakan kulit kambing kacang yang saya buat menjadi kolagen, kemudian dan yang baru-baru ini saya menggunakan dan kerabang telur ayam untuk saya buat juga kolagen dan gelatin dan ini adalah beberapa, tapi ini bukan gambar aplikasi kolagen dan gelatin saya, ini adalah produk kolagen yang apa namanya yang telah banyak beredar di sini di Indonesia sendiri dan tetapi untuk kehalalan belum tahu. Kemudian ini ada beberapa fungsi dari kolagen sendiri, bisa untuk pangan fungsional, halal food kolagen, kemudian bisa untuk sel culture, kemudian bisa untuk jaringan pengikat sebagai halal kosmetik juga. Dan selain itu juga bisa di mikroenkapsulasi. Dan ini adalah gambaran untuk ekstraksi kolagen. Mungkin berbeda nanti dengan ekstraksi gelatin. Kalau ekstraksi kolagen itu sebagai itu dia main di suhu dingin, suhu sekitar 4 derajat. Kemudian kalau gelatin itu dia sekitar suhu 40 sampai 60 untuk mendapatkan gelatin karena merupakan proses dari hidrolisis parsial dari kolagen sendiri. Dan di sini untuk ekstraksi kolagen itu terdiri dari adalah pretreatment, kemudian ada apa namanya ekstraksi, kemudian baru penyaringan, kemudian
fermentasi, sentrifus, kemudian ada dialisis, kemudian baru dikeringkan menjadi kering beku. Next, Mbak. Ini adalah contoh isolasi kolagen yang saya kerjakan dari membran kerabang telur. Ini yang saya ambil adalah membrannya, ekstraksi, kemudian dilakukan penyaringan menggunakan untuk bahan ekstraksi sendiri saya menggunakan asam asetat dan enzim pepsin. Yang enzim pepsin yang saya gunakan adalah pepsin bovine. Kemudian saya presipitasi menggunakan NaCl sekitar 2,6 molar. Kemudian saya ambil presipitatnya, kemudian disentrifus. Kemudian didialisis dengan membran dialisis, kemudian dilakukan freeze dry dan hasilnya berupa bubuk. Next, Mbak. Nah, ini adalah beberapa sifat fungsional yang terdapat di kolagen sendiri untuk antioksidan, kemudian untuk anti-aging, untuk antimikrobia, antikoagulan, anti freeze dry, dan bisa juga sebagai anti diabetes. Next, Mbak. Kemudian ini saya jelaskan sedikit mengenai gelatin. Gelatin itu merupakan hidrolisis parsial kolagen dari jaringan ikat hewan, bisa menggunakan asam, basa maupun enzimatis yang suhunya sekitar 55 sampai 60. Dan ini merupakan bahan substitusi pangan fungsional yang sulit digantikan. Beberapa riset itu juga pernah saya baca itu menggunakan pengganti gelatin dari bahan hati tumbuh-tumbuhan, tetapi tetap tidak bisa menggantikan sumber dari hewani. Next, Mbak. Kemudian ini beberapa sifat unik itu dia tuh leleh, kemudian mudah dicerna dalam tubuh, larut saat dipanaskan. Berbeda dengan si kolagen tadi. Kalau kolagen tidak mudah larut dalam panas, tapi dia larut dalam kondisi asam, sedangkan gelatin dia mudah dilarutkan. Next, Mbak. Yang ketiga, sifat unik gelatin sendiri, dia tuh bisa secara multifungsi, bisa digunakan sebagai pembentuk gel, pengental, pengikat air, pengemulsi, untuk busa, dan bahan pembentuk film. Kemudian dia juga mudah digunakan karena sifatnya tadi multifungsi tadi. Kemudian next, Mbak. Dan ini adalah karbonat gelatin, dia tuh berwarna kuning, hampir sama seperti kolagen, hanya saja kalau kolagen yang sama ini saya buat itu dari 2 sumber, itu berwarnanya putih, sedangkan kalau gelatin sendiri itu putih agak kekuning-kuningan. Dia itu tidak berbau ya, bisa menyerap air, sifatnya itu higroskopis, kemudian dalam air, mudah rapuh, dan berbentuk seperti lembaran, nanti juga bisa dijadikan bubuk. Next, Mbak. Dan ini adalah peran beberapa gelatin di industri pangan, itu bisa dijadikan untuk agar-agar, kemudian untuk marshmallow, untuk permen, kemudian bisa jadi selongsong sosis, bisa digunakan juga untuk es krim, pengemulsi, seperti itu. Kemudian next, Mbak. Dan ini beberapa sumber gelatin yang sering digunakan itu bisa dari kulit dan hampir kurang lebihnya itu menggunakan kulit babi sekitar 45% sendiri. Karena kulit babi itu tebal, jadi kemungkinan kolagen yang ada di dalam kulit babi itu cukup tinggi, sedangkan pada kulit sapi itu hanya sekitar 29,4. Karena diketahui sendiri kulit sapi itu lebih tipis dibandingkan kulit babi, kemudian tulang sekitar 23,1% dan jaringan ikat hewan sekitar 1,5%. Ini beberapa yang telah dikerjakan di Indonesia itu ada dari kulit ceker ayam, ini kulit kulit sapi, kemudian tulang ikan, dan ini tulang kambing. Next, Mbak. Nah, ini untuk terkait dari kelompok riset kami, selama ini kan gelatin itu banyak diisukan itu dari bahan non halal karena yang tadi seperti saya ceritakan tadi bahwa gelatin itu sebagian besar itu berasal dari kulit babi, dan beberapa kasus juga menerangkan bahwa seperti produk permen yang banyak disukai oleh anak-anak itu seperti marshmallow, kemudian es krim yang beberapa tahun lalu itu juga sempat viral karena mengandung gelatin dari babi. Dan ini menjadi tantangan bagi Indonesia sendiri untuk bisa menciptakan atau memproduksi gelatin sendiri dari bahan baku lain selain babi seperti itu. Cuma untuk tantangannya tersebut adalah jika kita menggunakan bahan baku selain selain
babi ataupun hewan-hewan besar itu memang kita membutuhkan bahan kimia yang cukup besar, kemudian limbah yang dihasilkan juga cukup tinggi. Masih menjadi PR di kami, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rendemen ataupun gelatin sendiri itu karakteristik yang hampir sama mirip dengan gelatin-gelatin yang dipasarkan ataupun gelatin yang mirip sekali karakteristiknya dengan gelatin dari babi. Kemudian next, Mbak. Kemudian untuk beberapa riset yang ada juga di paper-paper itu juga sekarang ini sudah beralih tidak menggunakan gelatin dari sapi karena ada terkait dengan kasih sapi gila. Kemudian mereka apa ya? Apalagi ini dari Fakultas Perikanan ya. Jadi sekarang ini lagi marak sekali riset-riset terutama di Cina itu dia mengganti bahan baku kulit babi ataupun kulit sapi itu menggunakan ikan-ikan. Hanya saja penggunaan gelatin dari byproduct ikan yang seperti kulit, tulang, dan sisik itu berbarengan dengan industri ikan kalau di Indonesia sehingga dia kan saling berebut mana yang lebih urgent gitu kan. Jadi selain itu juga gelatin ikan itu rendah dalam membentukkan gel di suhu tidak seperti gelatin yang berasal dari mamalia atau hewan besar. Selain itu untuk limbahnya pun itu lebih lebih amis ya. Kalau saya pernah karena di kantor sendiri, di lab sendiri itu ada beberapa teman juga yang mengerjakan gelatin dari kulit ikan kalau nggak salah kulit ikan nila itu juga limbahnya lumayan sangat amis sekali ya. Kemudian ini tapi juga bisa sebagai solusi untuk mengganti dari hewan besar. Nah, ini beberapa tanaman yang bisa dijadikan solusi untuk mengganti gelatin dari hewan seperti pati, pektin, karagenan, dan rumput laut. Dan ini beberapa riset gelatin di Indonesia itu masih sebatas pengembangan alternatif dari sumber lain dan karakterisasi dan belum sampai aplikasi di pengembangan produk karena setahu saya untuk uh, pengetahuan saya juga sebelum kita sampai ke proses aplikasi itu kita harus bisa menciptakan produk gelatin sendiri itu sesuai dengan karakternya sesuai yang ada di pasaran. Jadi terutama untuk gel strength-nya sendiri itu harus sesuai karena jika diaplikasikan ke makanan, jika gel strength-nya itu rendah, maka itu akan membuat si produk sendiri itu tidak bisa kenyal gitu kan. Karena saya pernah meriset itu eh apa karena gel strength yang rendah itu jadi untuk dibuat permen itu agak susah gitu. Beda dengan gelatin yang ada di pasaran gitu. Kemudian ini beberapa ekstraksi yang bisa digunakan itu menggunakan asam, basa, dan enzimatis. Next, Mbak. Dan ini adalah pemetaan riset ilmiah substitusi uh, yang ada di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2021. Itu sebagian besar itu menggunakan bahan baku substitusi itu berasal dari gelatin dan kolagen sebesar 58%. Dengan kegiatan risetnya itu emang hampir masih banyak, sekitar 60% itu berupa formulasi dan optimasi proses, sisanya di 20% adalah karakterisasi dan uji kualitas, dan 11-nya baru untuk pengembangan produk. Next, Mbak. Kemudian ini riset gelatin di Indonesia itu berasal sebagian besar emang masih banyak mendominasi kulit babi karena kekuatan gelnya juga lumayan tinggi, dengan pH juga lumayan tinggi, kemudian kulit sapi, ikan, dan kulit kerbau. Next. Dan ini riset yang sedang berjalan di PRTPP itu gelatin dan kolagen dari membran kerabang telur ayam kampung. Kemudian saya aplikasikan ke permen susu jelly dan yogurt kolagen yang saya enkapsulasi dengan karagenan dan alginat untuk minuman fungsional kesehatan. Kemudian dengan yield atau rendemennya sendiri 17% dari berat sampel 60 gram dengan warna putih terang dan kadar proteinnya 8,2%. Dan ini adalah gambaran dari membran kerabang telur ayam dan hasilnya masih sedikit sih, karena untuk kerabang telur sendiri itu kan cukup tipis ya untuk menghasilkan rendemennya juga cukup expertnya luar biasa.
Mungkin itu yang bisa saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf.